الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka lah yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebab hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu min ibadihi al-muttaqin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takwa ini adalah kalimat yang sering diulangi, sering kita dengarkan. Setiap khatib berdiri di atas mimbar ini, kita senantiasa diingatkan tentang ketakwaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering memanggil kita dengan panggilan-panggilan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah panggil kita. Allah yang merupakan zat yang menciptakan kita. Allah yang menanggung rezeki-rezeki kita. Allah panggil kita dengan panggilan ketakwaan. Kenapa jamaah sekalian? Sebab ketakwaan itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan. Ketakwaan itu bukan sekedar pengakuan. Islam yang kita anut bukan sekedar nama yang ada di KTP kita. Tapi takwa itu adalah sesuatu yang bercokol di dalam hati. At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nabi menunjuk kepada dadanya, menunjukkan takwa itu bukan sekedar pengakuan, tapi takwa itu adalah suatu keyakinan yang dibenarkan oleh amalan-amalan. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita bahwa kita di dalam hidup dunia ini adalah bagikan orang yang dipenjara? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini
melalui proses-proses yang sangat panjang. Dan keberadaan kita hidup di atas dunia ini, kita sebagai orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia ini adalah penjara. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, sekaligus dia adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan hidup bagi seorang mukmin di dunia ini bagaikan penjara? Sebab orang yang beriman, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hidup di dunia ini itu terbatas. Mereka tidak bebas, tapi ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan baginya, yang wajib dia taati. Kapan dia langgar dari kewajiban-kewajibannya, kapan dia langgar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melanggar dari hukuman, dia melanggar dari aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memahami bahwa hidup ini adalah penjara, dan hidup ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya, terus untuk apa kita terlena dengan kehidupan dunia yang menipu? Di dalam syariat Islam kita yang mulia ini, seorang mukmin tidak pernah dilarang untuk mencari kehidupan dunia. Seorang mukmin tidak pernah dilarang untuk bekerja. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abad. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itulah negeri yang akan kekal abadi. Banyak dari kita gara-gara pekerjaan dia tinggalkan salatnya. Banyak dari kita gara-gara masuk kantor dia lambat masuk ke masjid salat. Padahal kalau kita pikir jamaah sekalian, berapa gaji kita per bulan? 10 juta? 15 juta? Oh, terlalu banyak. Kalau kita tanya siapa yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung, yang ada pada diri kita saja kita tidak bisa hitung dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pada diri kalian wahai manusia, tidakkah kalian memperhatikan? Andainya kalian tak, apakah kita tidak pernah memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua mata? Yang seandainya ada orang ingin membeli mata seseorang, pasti dia tak mau jual. Betapa besarnya nikmat penglihatan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang pendengaran, supaya pendengaran itu betul-betul dia pergunakan untuk mendengarkan perintah-perintah Allah, mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak melalaikannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pikiran yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pikiran yang jernih supaya kita bisa terbedakan dengan hewan-hewan ternak. Kenapa jamaah sekalian? Supaya kita memahami yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia berada di atas sebaik-baik bentuk.
Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah banyak bercerita tentang kehidupan dunia ini. Orang-orang yang dikenal dengan kekayaan, orang-orang yang dikenal dengan pangkat dan jabatannya, kelak mereka akan kemana? Mereka akan kemana perginya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini bagikan orang yang tidak dikenal, atau bagikan orang yang melakukan perjalanan. Kita ini sedang berjalan, kita ini sedang safar, melakukan perjalanan. Sampai mana perjalanan itu? Kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau Anda mendapati waktu sore, jangan pernah menunggu bisa sampai di waktu pagi. Sebab kadang kematian itu datang tiba-tiba. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila Anda mendapati waktu pagi, jangan bilang nanti sore saya lakukan. Wa khudh min sihhatika limaradi. Ni'lalu ki ampak gunai waktu sehat sebelum datang penyakit kepada kita. Wa min hayatika limautik. Gunakanlah waktu hidup ini sebelum datang kematian muncul. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Jibril berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa pesan yang singkat tapi penuh dengan makna. Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, hiduplah kamu di dunia ini sesuka hatimu, silahkan hidup. Tapi ingat, pasti kamu akan meninggal. Ingat, pasti kamu akan dijemput yang namanya kematian. Sebab siapapun yang hidup di atas muka bumi ini, semuanya pasti akan merasakan, dia akan mencicipi yang namanya kematian. Oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Nya laloki ampaka jai ang ngurangi kanaya kematian. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Itulah kematian. Sebab seseorang kalau sudah meninggal, harta yang dia tinggalkan tidak ada gunanya. Pangkat dan jabatan yang ada di pundaknya tidak ada lagi gunanya. Bahkan orang-orang yang dia cintai pun akan meninggalkannya dan tidak ada lagi guna baginya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salata." Ya. Mayat orang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 orang. Dia akan diikuti oleh maluhu wa amaluhu wa ahluhu. Apabila seorang meninggal, dia diangkat, dibawa ke kuburannya, maka akan diikuti oleh 3. Dia akan diikuti oleh hartanya. Kalau dia adalah orang yang memiliki mobil yang banyak, mobilnya akan ikut mengantar. Kalau dia orang yang punya anak buah yang banyak, semua dari karyawannya, anak buahnya akan ikut mengantar. Tapi apakah ada yang berani tinggal bersama dia dalam kubur? Tidak ada. Akan ikut keluarga-keluarganya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid.
ketika mayat jenazah sudah dikubur, akan tinggal bersamanya satu. Itulah amalan-amalan kita yang akan menemani. Dan yang akan pergi meninggalkan kita adalah harta dan keluarga kita. Maka nampak dari sini jamaah sekalian, hidup di dunia ini kita diperintah untuk memperbanyak amalan, memperbanyak bekal, sebab hanya amalan-amalan kebaikanlah yang akan berguna tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu di dunia ini, tapi ingat, kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, berbuatlah kamu di dunia ini sesuka hatimu. Tapi ingat, semua amalan yang kamu kerjakan pasti akan dibalas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam hidup ini, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan catatan-catatan amalan. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang melakukan amalan-amalan kebajikan di dunia ini, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falinafsihi, maka dia sendiri yang akan mendapatkan kebaikan. Wa man asaa fa 'alaiha, tapi siapa yang berbuat dosa, siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah Subhanahu, tinggalkan kewajiban-wajibkan kepadanya, fa 'alaiha, dia sendiri akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian terakhir, dari wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarid. Ada orang cinta kepada anaknya, silahkan cinta. Ada orang cinta kepada istri dan suaminya, silahkan. Tapi ingat, kecintaan itu semuanya akan menjadi permusuhan kalau tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Cintailah siapa saja yang kamu cintai, tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang dalam kehidupan dunia pada hari kiamat semuanya menjadi orang yang akan bermusuhan, kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan meninggal. Cintailah siapa yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat semua akan dibalas dari apa yang kalian lakukan. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berdoa dan bersalawat kepada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, berbangga-bangga, bermewah-mewah telah melalaikan kalian dalam kehidupan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk di liang kubur. Ibnu Adam mali. Manusia berkata hartaku, hartaku. Rata-rata manusia itu mereka bangga dengan harta yang dia miliki. Ibnu Adam berkata harta. Yang mana yang merupakan hartamu? Bukankah itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ma akalta fa kamu makan, dia akan menjadi kotoran. Itulah hartamu.
Wa ma labithta fa ablaita. Apa yang kamu pakai? Pakaian kebanggaan yang kamu pakai itu hartamu, dia akan usah. Kamu sedekahkan, itulah yang akan tinggal bersamamu. Hanya itu 3 harta anak cucu Adam. 2 yang tidak ada gunanya kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya sehingga kita diberi kemudahan untuk terus beramal, berbekal dalam hidup ini dengan bekal-bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada abi nafsihi thumma tanna bi malaikatihi bi qutsihi faqala jalla min qailin inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wal 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimis shalah. So sufufakum fa inna taswiyata sufufi Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر إذا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.